Shalom teman-teman semua, senang banget minggu ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di ibadah youth. Biarpun masih dari rumah masing-masing, tapi aku percaya itu gak mengurangi sukacita kita untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk dapat hadir dan beribadah Tuhan, biarpun masih dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau tetap menyertai Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Turunkanlah Tuhan sukacita-Mu, lawatan-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, hadirlah dalam ibadah kami, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berikan hati kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I
saat-saat yang sulit seperti sekarang ini, di mana kita lebih sering dengar kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang bahkan kadang menakutkan, tapi di pujian kita hari ini kita mau menyatakan bahwa biarpun bumi bergonjang, biarpun gunung-gunung beranjak, hatiku tetap percaya. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan Mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan Mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom guys, selamat datang di ibadah TM guys. Kita di pertengahan bulan Agustus hari ini. Selamat datang, saya Aba. Dan hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang diambil di Tawarik, 1 Tawarik pasal 1 ayat 5 sampai 15. Oke, sebelumnya mari kita satukan hati untuk berdoa. Satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai bulan 8 ini Tuhan, bulan Agustus ini Tuhan. Sekalipun dunia ini lagi diserang pandemi, tapi kami percaya tangan-Mu selalu memegang kami, melindungi kami, dan memproses kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya ada pelangi sehabis hujan, kami percaya Kau sedang membentuk kami supaya menjadi manusia-manusia yang kuat, anak-anak muda yang tangguh di masa depan, sehingga kami bisa Kau pakai Tuhan untuk perpanjangan tangan membantu orang, menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau belajar Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari hari ini menjadi bekal buat kehidupan kami, menjadi bekal Tuhan buat kami menjalani hari-hari ini,
dan andalkan buat kami bisa selalu mengandalkan-Mu Tuhan, dan bahwa kami percaya Tuhan Kau memilih kami untuk ditebus Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semua ini karena anugerah-Mu. Terima kasih atas segala yang baik Tuhan. Kami akan belajar bersama. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, hari ini eh, kita akan belajar dari 1 Tawarikh 1:5-15. Saya kasih judul, mintalah alat dan bukan hasil. Ya. Jadi apa sih maksudnya dari mintalah alat dan bukan hasil? Mungkin teman-teman pernah dengar suatu pepatah mengatakan, kasih sebuah alat pancing. Kasih seseorang sebuah ikan dan ia akan makan satu hari. Tetapi kasih ia alat pancing, maka ia akan makan seumur hidupnya. Maksudnya apa? Nah, kita akan belajar, tapi sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil 1 Tawarikh ayat 1 Tawarikh 1 ayat 5-15. Yuk kita baca bersama-sama. Kita mulai ya. Teman-teman bisa baca itu di screen. Oke. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana, di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Selalu mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan, di atas mezbah tembaga. Belum muncul ya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirman Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan, pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Ceritanya kita udah sering dengar dari sekolah minggu tentang Salomo yang minta hikmat ketimbang kekayaan, hikmat ketimbang umur panjang atau nyawa seorang pembencinya. Karena di dalam politik banyak lawan politik, bahkan zaman dulu nggak seperti sekarang, eh, pertarungan politiknya bukan lewat pemilu tapi lewat bunuh-bunuhan terkadang. Jadi eh, kita belajar di sini mengenai Salomo yang kelihatannya hebat, tapi maksud dari apa yang dia lakukan itu sangat reasonable. Kenapa? Karena bukan sesuatu hal yang mudah untuk memimpin bangsa ini. Dan saya percaya dari kecil Salomo udah dididik oleh Daud untuk meminta hal yang terbaik dari Tuhan. Dan suatu hal yang eh, tidak aneh kalau dia bisa meminta hal seperti itu. Karena mungkin dia sudah melihat kebijaksanaan Daud atau sudah melihat dengan matanya sendiri apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang raja, bukan sekedar seperti diktator pada zaman saat ini yang hanya menyuruh-nyuruh dan tidak mementingkan negaranya. Tapi saya percaya dia sudah diberikan wejangan-wejangan untuk dapat memimpin negaranya. Apa hubungannya dia dalam kehidupan kita? Mungkin kita di masa modern ini anak muda adalah dianggap sukses kalau mereka mempunyai kekayaan materi,
mereka punya mobil ini, mereka punya properti ini, mereka punya saldo di debit sebanyak ini. Tapi kita malah lihat ke belakang seorang anak raja, seorang raja. Dia bukan meminta kekayaan, dia bukan meminta harta benda, bahkan bukan meminta nyawa pemincinya, tapi dia malah meminta sesuatu yang nggak kelihatan manusia. Kenapa? Iyalah, hikmat nggak kelihatan manusia, tapi hasilnya kelihatan. Ya, hasil dari seorang yang bijak itu kelihatan banget dari semua keputusan-keputusan yang dia ambil. Nah, saya ngerasa dan saya juga sebagai anak muda, keputusan yang kita ambil setiap harinya itu mempengaruhi hidup kita dan bahkan mempengaruhi masa depan kita. Makanya ada orang tuh ngomong gini, ada perbedaan di antara menikmati masa muda dan merusak masa depan. Kenapa? Karena orang berpikir, ah aku bikin ini, oh aku gini aja, aku santai aja di masa muda kita. Tanpa sadar mereka sedang merusak masa depan mereka. Itu bukan menikmati masa muda, itu merusak masa depan. Dan belum tentu menikmati ketika kita memilih sesuatu hal itu. Sesuatu hal-hal yang mungkin kelihatannya kurang baik. Entah itu bermalas-malasan, menunda, menunggu, atau berpegang pada ideologi yang salah. Nah, diperlukan kebijaksanaan, diperlukan hikmat untuk kita bisa memilih sesuatu yang baik, memiliki hikmat itu. Nah, caranya gimana sih? Gimana caranya untuk bisa mendapatkan hikmat itu? Yang pertama adalah meminta petunjuk Tuhan. Itu di ayat 1 Tawarik 1 ayat 6. Sorry, tadi saya salah baca. Oke. 1 Tawarik 1 ayat 6 dikatakan seperti ini. Oh betul-betul, 1 Tawarik 1 ayat 5, sorry. Benar. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezaleel bin Uri bin Hur, perhatikan ya, di sana dikatakan, di sana ada kemah suci, maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Ya, di garis bawahi adalah petunjuk Tuhan. Salomo pernah menulis di Amsal dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kalau kamu takut sama Tuhan, tahu siapa yang punya dunia ini, tahu siapa yang bikin dunia ini, sekalipun saat ini sedang dikuasai bukan ya beberapa, maksudnya ada penguasa-penguasa roh di udara, itu lain lah. Ya. Tapi yang bikin dunia ini, siapa masterpiece, siapa creator of the masterpiece of this universe, tahu itu adalah Tuhan. Kalian harus tahu. Kalian pasti punya perasaan takut. Oh iya. Raja Salomo tahu dia adalah seorang raja, tapi dia tahu ada raja di atas dia, yaitu Tuhan. Maka dia minta petunjuk Tuhan karena tahu orang kalau kita dengar kayak oh kita pergi ke orang pinter, kita pergi ke apa? Kenapa? Karena mereka rasa kurang, mereka rasa butuh petunjuk. Nah, Salomo itu pinter, Salomo itu karena dididik juga dari kecil bahwa dia memiliki Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah Israel. Maka dia pergi ke kemah suci Tuhan untuk meminta petunjuk. Nah, gimana cara mendapatkan hikmat dari Tuhan? Yaitu meminta petunjuk dari Tuhan. Aku gimana ya? Kalau hari ini kalian ngerasa nggak layak, mungkin kalian ada dosa yang belum kalian lepaskan, dan kalian ngerasa nggak layak untuk minta petunjuk Tuhan, kurang-kurangilah perasaan kayak gitu. Kenapa? Semakin kalian menahan hal seperti itu, semakin kalian jatuh ke dalam kebodohan kalian. Hikmat Tuhan itu membuat kalian keluar dari keputusan kalian yang salah. Hikmat Tuhan membuat kalian membangun masa depan kalian, bukan merusak masa depan kalian. Karena kita di masa muda ini kita lagi siap-siap. Apalagi kalau kalian udah mulai masuk umur selesai sekolah, mulai masuk umur 21 tahun. Kalian mulai berpikir, kalian mulai galau. Galau apa? Aku nanti mau jadi apa? Oke, kalau kalian udah siapin kuliah, memang kalian udah plan, pam. Apakah benar?
kalian setelah kuliah dapat kerjaan yang sesuai kalian inginkan. Karena di masa pandemi ini nggak bisa neko-neko, bos. Di masa pandemi ini, mungkin yang paling sering aku lihat kawan-kawanku yang masih kuliah. Kenapa? Mereka kayak galau. Ya karena waktu pandemi opportunity nggak segede waktu opportunity sebelum pandemi. Ya saya berharap setelah pandemi semua akan berubah jadi lebih baik. Tapi tetap aja semua anak muda setelah selesai sekolah, ketika dia menatap masa depan, dia agak ragu. Apa sih yang aku inginkan di masa yang akan datang? Kalau saranku ya, lakukan yang membuat kalian enjoy. Lakukan yang membuat kalian bisa mengorban sesuatu. Maksudnya passion kalian. Tuhan, kalian tahu filmnya Passion of the Christ. Kenapa itu? Karena dia begitu sayang sama kita. Sehingga dia mendengarnya anak yang tunggal. Karena dia begitu sayang sama kita. Makanya dia rela mengorbankan anak yang tunggal. Mengorbankan dirinya. Ketika Allah anak tidak turun ke atas, ke dalam dunia. Karena dia sayang sama kita. Makanya dia mengorbankan dirinya. Apa yang membuat kalian itu bahagia dalam hidup kalian? Itu kalian kejar. Dan saya pasti Salomo itu senang menjadi seorang raja. Dia bukan raja. Kalian mungkin bisa lihatlah contoh raja yang pemerintah monarki di dunia ini yang kalian masih bisa lihat, di mana kalian ngerasa oh rajanya ini kayaknya nggak niat jadi raja. Kalian akan tahu gimana tindakan dia terhadap pemerintah, sekalipun dia hanya memegang memegang kekuasaan sebagai simbolis, kalian akan tahu kok dia senang jadi raja. Bahkan ya mungkin di Thailand, oke lah sebenarnya Thailand. Kan kalian tahu lah rajanya nggak gitu punya semangat menjadi raja ya, kalian tahu kayak gimana. Bahkan rakyatnya tidak mencintai dia. Raja akan dicintai rakyatnya ketika dia cinta dengan rakyatnya. Artinya apa? Dia senang menjadi raja, dia senang berkorban untuk negaranya, untuk negara yang sudah dipertahankan, dibangun oleh leluhurnya, dia dibangun dan sekarang dia dipercayakan untuk menjadi seorang raja. Dia akan cari cara gimana menjadi seorang raja yang baik. Dan Salomo saat ini dia bagaimana caranya sedang mencari cara bagaimana menjadi seorang raja yang baik. Nah, di kehidupan kita tuh kayak membangun kerajaan juga, bro. Sis. Kita tuh lagi membangun masa depan kita, bagaimana kita menguasai diri kita. Kalau kita nggak bisa mengambil keputusan yang tepat, gimana masa depan kita? Kalian harus pikirkan masa depan dari sekarang. Kalian harus mulai plan dari awal. Mungkin kalian udah kuliah, it's okay, good. Kuliah jangan main-main, bos. Sayang orang tua kalian, udah ngeluarin duit banyak. Dan di kuliah belum tentu aja, bukan sekedar ngambil gelar, tapi kalian bisa jadi kuliah cuman mau ambil relasi. Karena relasi itu underrated. Kenapa? Kalian ketemu sama satu orang aja yang bisa bawa kalian ke tempat yang lain. Seperti Yusuf, kalian tahu waktu di penjara dia kenal sama seorang juru minuman. Akhirnya juru minuman ini kenal dengan Firaun. Apa? Satu hari hidup dia berubah. Nah, itu yang harus kalian cari. Makanya kan harus perlu punya hikmat bijaksana untuk membangun relasi dengan orang, untuk mengambil kesempatan, bukan berkawan untuk cari kesempatan, enggak. Tapi ketika kita berkawan, kita bangun relasi, networking, ya kita harus ambil kesempatan gimana kita bisa win-win gitu loh. Dan saat ini saya akan ajak teman-teman untuk ikutin cara Salomo untuk mencari hikmat dengan cara apa? Minta petunjuk dari Tuhan. Kalian kalau keluar pagi-pagi, ngelangkah kaki keluar dari rumah, apa yang kalian minta dari Tuhan? Jujur kalau aku sendiri, aku mintanya power. Kenapa? Orang punya power tuh punya bijaksanaan. Orang punya power tuh punya cara diplomasi yang bagus. Ya. Jadi di dalam doa aku nggak minta kekayaan, bro. Aku nggak minta hidup santuy.
Ya dulu aku minta hidup santai, hidup enjoy, hidup zona nyaman. Tapi ternyata dunia ini terlalu luas, sorry. Dunia ini terlalu luas untuk ditinggali oleh seorang manusia yang santai. Jadi aku ganti doaku, aku bilang, Tuhan aku minta power. Karena orang power udah pasti kaya. Tapi orang kaya belum tentu punya power. Itu yang perlu diingat. Orang power udah pasti bisa bantu banyak orang. Tapi orang kaya, mau nggak masih dia bantu orang? Bener nggak? Banyak orang kaya di zaman pandemi ini malah mau menumpuk kekayaan, malah malah ya banyak orang kaya nggak, malah orang-orang yang nggak kelihatan kaya akhirnya menyumbangkan banyak hartanya. Tapi kalau orang punya power, dia bisa mempengaruhi si A, si B, si C, dan akhirnya membantu orang. Dan lebih gampang kalau kita menyebarkan kabar baik Injil ini. Kalau kita punya power, bro, sis. Kalau kita cuman kaya doang ya, ya udah, belum tentu punya power ya, bisa aja mempengaruhi ya. Kolusi dong jatuhnya. Jatuhnya korupsi dong. Maksudnya kayak nyogok-nyogok gitu. Tapi kalau kita punya power ya kita kedekatan emosional, kita diplomasi. Dan tentu orang punya power itu harus bijak. Makanya dalam hidup kalian tuh kalian harus minta sesuatu yang bagus gitu loh dari Tuhan. Karena Tuhan tuh kalian nggak ngerasa Tuhan tuh selalu ada untuk kalian. Jadi ketika kalian doa, sepuruk apapun kalian saat ini, doa aja Tuhan akan dengar. Jangan ngerasa, oh doa aku, wah nggak nyampe ini cuma sampai atap. Nggak ada cerita kayak gitu, boy. Kalau Tuhan kalau doa kita cuma sampai atap, maksudnya apa? Jadi kayak Tuhan tuh nggak maha dengar gitu. Ya, enggak kan. Nah, nomor yang ayat yang kedua, poin yang kedua yang mau aku bagikan hari ini adalah itu tadi, minta alat pancingnya, bukan ikannya. Mungkin kalian mengukur kesuksesan tuh dari seberapa banyak aset yang kalian punya pada akhirnya, atau seberapa banyak kawan yang kalian punya pada akhirnya yang bisa membantu kalian ke posisi yang lebih tinggi, atau seberapa jago main game kalian sehingga kalian bisa jadi salah satu top rank global. Mungkin kalau kalian masih muda itu mungkin ya itunya apa, ngegame ya tujuan kalian, it's okay, nggak masalah, game sekarang bisa jadi mata pencaharian. Tapi kalian perlu berpikir jauh. Kalau kalian mau duitin game, tentu kalian perlu hikmat. Kalau kalian perlu menduitkan apa menjadi hobi kalian, kalian tentu perlu hikmat. Kalian perlu pengambilan keputusan yang tepat sehingga kalian bisa kedepannya punya sesuatu yang bisa kalian jalani dengan passion, tapi tentu juga bisa menghasilkan, bisa menghidupi kalian. Jadi kita ini hidup di sistem ekonomi kapitalisme dan tentu saja itu kita perlu mengusahakan sesuatu supaya kita bisa mendapatkan makan, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan uang, bahkan juga membantu orang. Nah, itu perlu kalian pikirkan. Ya, tiba-tiba terang. Oke, jadi mintalah alat pancingnya dan bukan ikannya. Jadi kalau kalian minta sama Tuhan tuh, kayak tadi yang gue bilang, aku minta power, bukan minta uangnya. Karena orang power pasti udah kaya. Tapi orang kaya belum tentu punya power. Belum tentu dia mau. Bisa jadi orang kaya pelit. Tapi kalau orang power nggak akan pernah pelit. Kenapa? Karena dia tahu dengan powernya, dia bisa menghasilkan bisnis-bisnis baru. Bisa membuat relasi-relasi baru. Makanya Pak Salomo itu, kalau kita baca akhir-akhir kok, dia tuh nikahin banyak orang ya. Ya itu, dia bangun relasi. Dia bikin kerajaan dia tuh sehebat itu. Dari relasi, ya mungkin kadang juga dari perang. Tapi bijaknya itu gitu. Kalian tuh harus banyak-banyak berkawan, jangan sempit-sempit. Mungkin kalau kalian punya pacar, dan pacar kalian ngekang kalian, udah tinggalin aja boy. Tinggalin aja kak.
Hidup kalian tuh selagi masa muda cari relasi sebanyak-banyaknya. Salomo itu kan nikah-nikahin, mungkin nikah sini, nikah situ. Maksudnya kan bangun relasi dia. Jadi dari kerajaan ini dia punya relasi. Kenapa? Karena istrinya ke ratusan, ke istrinya keberapa itu ya dia punya istri di situ. Dia di sini gitu. Dia bangun relasi terhadap kerajaan-kerajaan lain. Ya akhirnya itu membuat kerajaannya kokoh. Jadi nggak ada ya jadi dia mengembangkan kerajaannya dengan seperti itu. Dulu orang mungkin di zaman itu orang mengembangkan kerajaannya, membuat kerajaan semakin kaya dengan apa? Dengan violence. Dengan satu cara yaitu violence gitu. Dengan satu cara yaitu perang. Tapi Salomo kan nggak gitu. Dia bangun relasi dan ternyata berhasil. Dan dia bahkan ditulis di Alkitab nggak ada yang lebih kaya setelah dia. Waduh, boy. Baru-baru ini aku baca atau nonton ya di National Geographic. Pokoknya ini akhirnya ditemukan satu artefak di laut mana jauh dari Palestina, jauh dari Israel. Kalau ada satu artefak yang berhubungan dengan kerajaan Salomo waktu itu. Bisa jadi Salomo itu kaya, salah satunya itu punya relasi terus berdagang gitu. Punya kayak Inggris gitu loh. Kayak dia tuh bisa, waduh gimana sih ekonominya itu? Ya kayak bisa jadi dia punya holding gitu, kayak VOC gitu loh, di mana-mana punya. Jadi dia bangun kerajaan tuh yang kokoh itu karena apa? Ya bisa seperti itu, bisa menghasilkan kekayaan yang sangat banyak untuk kerajaan dia. Kenapa? Karena dia punya hikmat. Jadi kalau kalian minta sama Tuhan tuh, mungkin Tuhan aku minta kaya, stop, jangan jangan lagi gitu. Tuhan aku mau minta nilai yang bagus, stop, jangan kayak gitu lagi. Iya, Tuhan aku mau minta hidup yang stop, jangan kayak gitu lagi. Tuhan aku minta aku hikmat supaya aku bisa memilih yang baik, supaya aku bisa memilih, bisa mengambil keputusan dalam setiap apa yang kukerjakan, mungkin dalam bisnisku, di dalam pekerjaanku, di dalam studiku, di dalam apa yang kukerjakan hari ini, aku bisa mengambil keputusan yang bijak. Gitu. Jangan jadi orang yang gampangan. Proses itu semua tuh harus pakai proses. Nah, minta sama Tuhan gimana caranya kita bisa tangguh di dalam proses tersebut. Jangan sekedar minta hasilnya. Pop mie aja, mie instan pakai cup itu perlu proses kok. Lah, kita ini manusia yang ditenun dalam rahim ibu kita, diproses, melalui proses yang indah. Kok mau jadi manusia yang gampangan, yang maunya instan, yang maunya gampang? Ya, malu dong. Kalian tuh diciptakan untuk menikmati sih memang di Tuhan Eden. Cuman kalau Tuhan bersama dengan kita, kita tuh udah pakai cheat code. Kita tuh udah pakai cara curang. Jadi apalagi pakai cara curang itu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang punya dunia ini. Ya udah minta sama dia hikmat. Maka kita bahkan diberikan hikmat di atas rata-rata umur kita. Itu. Jadi apa kesimpulannya hari ini? Jangan pernah jadi manusia yang gampangan. Oh ini aku ada ini. Nikmati prosesnya, cari cara melewati prosesnya, dan jadilah manusia yang tangguh karena proses. Karena kita ini di masa pandemi ini, kita tuh lagi dibentuk. Masa yang sulit nih nggak setiap generasi ngalamin. Oke, dulu ada masa ekonomi breakdown di tahun 97 setelah pergeseran kekuasaan. Tapi yang zaman sekarang, krisis ekonomi sekarang ini juga parah. Memang nggak banyak opportunity, kita harus keluar, nggak harus stay di dalam rumah, kita harus kurangin pengeluaran. Tapi apa yang satu yang pasti, kalian tuh beruntung. Karena apa? Karena punya kesempatan untuk belajar di dalam masa krisis. Jadi apa? Nikmati prosesnya. Pakai kesempatan untuk belajar. Saya pernah nonton Netflix itu Narcos ya. Kalau kalian nonton Netflix, ada ceritanya, ini cerita yang tentang Pablo Escobar. Dia ngomong gini, ini seorang
yang pernah kaya gara-gara obat terlarang. Dibilangnya gini, di mana ada kesusahan, di situ ada kesempatan. Jadi manfaatkan krisis ekonomi pandemi saat ini untuk kesempatan kalian belajar. Orang yang cari duitnya seperti itu aja bisa ngambil, bisa pinter lah kalian. Anak-anak Tuhan kok tidak mau pintar. Kalian bisa pintar. Kalian tinggal memilih untuk pintar. Kalian memilih untuk mencari hikmat tersebut. Gampang kok. Apa? Cari petunjuk Tuhan. Pagi bangun. Oke lah, mungkin kalian buru-buru. Sebelum menginjakkan kaki keluar ke rumah. Katakan ini. Tuhan, aku minta hikmat-Mu supaya aku bisa menjalani hari ini. Supaya aku bisa mengambil keputusan dengan baik. Buat aku berada di circle yang baik, buat aku berada di lingkungan pertemanan yang membangunku dan bukan berusaha jauhkan aku dari hal-hal, dari orang-orang yang jahat. Itu. Minta hikmat, minta petunjuk Tuhan. Niscaya hidup kalian akan sukses. Nah, tapi nikmati prosesnya. Prosesnya itu harus nikmati. Kalian tuh jangan kayak tiba-tiba, Tuhan aku mau diproses. Berarti ya tiba-tiba ketika ada prosesnya kok sulit ya. Jangan gitu. Itu memang proses. Jadi jalanin aja, nikmatin aja. Bukan nikmatin aja, jangan sekedar nikmatin aja. Minta petunjuk Tuhan, itu dia. Jadi kesimpulannya, kalian tuh manusia-manusia hebat karena Tuhan. Makanya mintalah petunjuk Tuhan dalam segala tingkah laku kalian. Niscaya Tuhan akan membuat kalian di atas. Tuhan tuh udah percayakan kekuasaan buat kalian. Yang satu hal yang perlu kalian pahami, mintalah petunjuk dari Tuhan, mintalah hikmat dari Tuhan. Kalian akan berhasil dalam hidup kalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami belajar Tuhan. Gimana caranya untuk minta hikmat dari-Mu, minta petunjuk dari-Mu. Kami percaya Tuhan, gak ada hal yang terjadi karena kebetulan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah roh-Mu Tuhan melindungi kami, menaungi kami, menjaga kami setiap hari Tuhan. Dan terutama Tuhan, kami minta hikmat-Mu Tuhan, supaya kami bisa bertahta atas diri kami sendiri. Maksud kami bisa menguasai diri kami sendiri, dan biarlah Kau bertata atas kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami perlu hikmat-Mu, kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa-Mu. Berjalan bersama kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. God bless you and see you next week. Bye.